ketemu lagi sama saya Leni. Nggak bosan kan? Pastinya. Gimana kabar kalian? Baik tentunya. Oke, di kesempatan kali ini saya ngebawain alur cerita film lagi. Iya dong, kan channel ini memang tentang film, jadi udah pasti ngebawain alur cerita film. Filmnya berjudul The Monster yang sudah tayang tahun 2016 silam. Dari judulnya kalian udah bisa tebak dong tentang apa film yang bakalan diceritain. Sesuai dengan judul filmnya, tentu saja film ini membahas tentang sosok monster mengerikan yang suka sekali menyerang mangsanya tanpa ampun. Sebenarnya The Monster sendiri memiliki jalan cerita yang cukup sederhana, tapi dibalut dengan beberapa drama kilas balik kisah sebuah hubungan antara ibu dengan anaknya yang cukup kompleks. Menceritakan tentang Katie yang memiliki seorang putri bernama Lizzie. Rumah tangga Katie sendiri mengalami keretakan. Suatu ketika Katie harus mengantarkan Lizzie untuk tinggal dengan ayahnya sesuai dengan jadwal yang sudah mereka sepakati. Yap, Katie telah lama berpisah dengan suaminya, tapi dalam perjalanan menuju rumah ayah Lizzie, mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobil mereka rusak nggak bisa jalan. Nah, disinilah teror mematikan dari sang monster mulai berdatangan. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang terjadi dengan Katie dan Lizzie? Dan akankah mereka berhasil melawan sang monster yang menakutkan? Langsung dilihat videonya. Monsters, but she is you watching. Film ini menceritakan tentang ibu dan putrinya yang masing-masing bernama Katie sebagai sang ibu dan Lizzie sebagai anak perempuannya. Katie hidup berdua bersama Lizzie, putri satu-satunya yang berusia 10 tahun. Dalam film ini Katie digambarkan sebagai seorang ibu dengan beragam masalah, mulai dari perokok hingga kecanduan alkohol. Hubungan antara Katie dengan Lizzie tidak berjalan mulus. Katie sering mengabaikan putrinya semenjak hubungan dia dengan sang mantan suami berantakan. Suami sekaligus ayah dari Lizzie meninggalkan mereka berdua. Pada suatu pagi, seharusnya Katie mengantarkan Lizzie untuk pergi ke rumah ayahnya karena hari itu merupakan jadwal Lizzie tinggal bersama ayahnya. Namun karena Katie ketiduran, terpaksa mereka harus melakukan perjalanan sore hari. Malam itu perjalanan mereka diiringi dengan kondisi hujan. Selama perjalanan, Katie mencoba membangun komunikasi dengan Lizzie walaupun terlihat kaku, tapi sesekali mereka berdua saling berbicara. Saat mengemudi, Katie melalui jalan yang sepi di tengah hutan dan tiba-tiba mobil mereka tergelincir karena sesuatu yang lewat dengan cepat, dan akibatnya Katie nggak sengaja menabrak hewan serigala yang kebetulan saat itu berada di tengah jalan. Akibat tabrakan tersebut membuat ban mobil mereka pecah serta kondisi badan mobil yang sedikit rusak. Peristiwa itu juga membuat Katie terluka yang membuat Lizzie takut serta panik. Mereka juga terdampar di jalan yang sepi di tengah hujan. Mereka kemudian mencari pertolongan. Katie meminta Lizzie untuk menghubungi 911 dan memberitahukan tentang kondisi serta lokasi mereka. Setelah itu Lizzie berkata bala bantuan akan segera datang, mereka akan mengirim mobil derek dan ambulans. Sembari menunggu, Katie mengobati luka di dekat kepalanya dengan plester yang ada di dalam tasnya. Lalu karena bosan, Katie mengajak Lizzie untuk keluar dari mobil. Tapi karena Lizzie masih merasa takut, ia mengatakan bagaimana jika serigala itu ternyata masih hidup. Katie mengatakan jika itu tidak mungkin, serigala itu tidak bergerak. Katie mencoba untuk keluar dari dalam mobil, tapi sepertinya pintu mobilnya rusak. Lalu ia menyuruh Lizzie untuk coba keluar dari arah sisi pintu mobil Lizzie. Dengan takut-takut, Lizzie pun keluar dari dalam mobil disusul oleh Katie. Katie memeriksa keadaan mobilnya yang rusak. Begitu juga dengan Lizzie yang memperhatikan mobil serta keadaan serigala tersebut. Katie menyuruh Lizzie untuk menghubungi ayahnya dan mengatakan kondisi mereka. Setelah memberitahukan ayahnya, Lizzie dan Katie melihat kondisi serigala yang mereka tabrak. Lizzie bertanya apakah serigala itu sudah mati. Katie menjawabnya entahlah, tampaknya memang sudah mati. Kemudian Katie melihat sesuatu di leher serigala tersebut. Ia mengambilnya dan itu adalah sebuah taring yang cukup besar menancap di leher serigala. Kemudian mereka berdua kembali ke dalam mobil. Katie mengatakan jika beberapa luka yang ada di serigala tersebut bukanlah karena tabrakan. Katie melanjutkan sepertinya serigala itu habis berkelahi dengan sesuatu. Hujan tidak kunjung berhenti. Mereka menunggu cukup lama bala bantuan yang akan tiba. Sembari menunggu, Lizzie mencoba untuk menutupi luka di lengan Katie. Beberapa saat kemudian mobil derek pun tiba.
Mereka merasa bersyukur bala bantuan telah muncul. Lizzie yang memperhatikan kondisi di luar mulai merasa heran karena tubuh serigala yang tadi tergeletak di jalan tiba-tiba menghilang. Lalu seorang petugas keluar dari mobil Derek dan menghampiri mobil Katie. Petugas itu menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Katie menjawab jika mereka baik-baik saja. Lalu petugas itu mengatakan jika mobil ambulans masih dalam perjalanan. Petugas itu menawarkan untuk memasukkan barang-barang mereka ke dalam mobil Derek. Petugas itu juga memperkenalkan dirinya. Ia bernama Jessie sambil mengambil beberapa barang kepunyaan Katie dan Lizzie. Katie juga menjelaskan penyebab kecelakaan mobil mereka, yaitu karena mereka telah menabrak serigala. Setelah percakapan kecil, Jessie menanyakan kemana serigala tersebut pergi. Katie menjawab mungkin saja ia merangkak masuk ke dalam hutan. Katie menyuruh Jessie untuk menderek mobilnya. Katie serta Lizzie sementara masuk ke dalam mobil mereka. Setelah itu Jessie mencoba mencari wadah di mobil Katie untuk mengkaitkan tali derek. Sayangnya poros penggerak roda mobil mereka patah. Oli mobil juga bocor. Jessie mengatakan jika ia harus membereskannya dulu sebelum diderek. Di sisi lain, Lizzie masih mempertanyakan kenapa serigala tersebut berlari ke jalan. Apakah karena melihat mobil mereka? Katie mencoba menjelaskan mungkin saja serigala tersebut sedang menghindar dari sesuatu. Lalu Lizzie mengambil taring yang mereka ambil dari tubuh serigala tadi dan mengatakan jika taring ini bukan milik seekor anjing karena ukurannya cukup besar. Jessie membuka kap mobil dan mencoba memperbaikinya. Setelah itu lampu mobil menyala kembali yang sebelumnya sempat mati. Setelah selesai dengan kap mobil, Jessie memeriksa bagian bawah mobil dan menyuruh Katie serta Lizzie untuk tetap berada di dalam mobil. Katie mencari ponselnya untuk menghubungi ayah Lizzie, tapi ia tidak menemukan ponselnya. Lizzie mengatakan jika ponselnya ada di dalam tas Lizzie yang dibawa ke dalam mobil derek Jessie. Katie menyuruh Lizzie untuk bilang ke Jessie jika mereka ingin mengambil ponsel mereka yang ada di mobil derek. Lizzie pun keluar dari dalam mobil meminta izin dan menuju mobil derek. Tapi karena mobil derek Jessie terkunci, Lizzie tidak bisa membukanya dan mengatakan kepada Jessie jika dia butuh kunci mobil. Jessie yang masih sibuk menyuruh Lizzie menunggu. Lalu Lizzie melihat ke dalam hutan. Ia menuju hutan untuk mencari tubuh serigala. Ia pun menemukan tubuh serigala tersebut berada di dalam hutan. Lizzie berteriak memanggil Katie untuk memberitahukan jika ia melihat tubuh serigala itu, tapi Katie tidak mendengarkannya. Dan seramnya ada sesuatu di belakang Lizzie, besar dan berwarna hitam, tapi tidak menyerang Lizzie melainkan tiba-tiba menghilang. Lizzie kemudian kembali ke dalam mobil dengan basah kuyup akibat diguyur hujan yang tak kunjung berhenti. Lizzie berkata kenapa Katie tidak mendengar teriakannya sewaktu ia menemukan tubuh serigala tersebut di dalam hutan. Lizzie mengatakan jika sesuatu telah memakan serigala itu. Sementara Jessie masih berusaha memperbaiki mobil Katie di tengah-tengah hujan deras. Dan sepertinya Jessie mulai mendengar suara aneh dari dalam hutan. Jessie mengambil senternya dan mengarahkan ke arah asal suara tersebut, tapi tidak melihat apa-apa. Sedangkan di dalam mobil, Lizzie dan Katie masih membahas tentang serigala itu. Lizzie tampak takut serta bingung apa yang terjadi pada serigala tersebut. Katie sebagai ibu mencoba menenangkan Lizzie dari pikiran-pikiran aneh tentang serigala itu. Selain itu, mereka juga masih menunggu mobil ambulans yang tak kunjung tiba. Katie berteriak memanggil Jessie menyuruhnya untuk segera memperbaiki mobil mereka. Begitu juga dengan Lizzie. Anehnya tidak ada jawaban dari Jessie. Lizzie mulai mempertanyakan kemana Jessie pergi. Katie menjawab Jessie ada di bawah mobil. Scene berpindah memperlihatkan keadaan di bawah mobil hanya ada sebuah lampu senter tanpa ada Jessie. Katie mencoba berkali-kali mengklakson Jessie dan memanggilnya, tapi mereka tidak mendapatkan respon dari Jessie. Lizzie kembali panik, tidak ada satu jawaban dari Jessie. Lalu Katie keluar dari mobil untuk mencari Jessie dan melihat kondisi di luar. Lizzie melarangnya, tapi Katie tetap nekat keluar sambil memarahi Lizzie yang paranoid. Katie mencari Jessie, tapi ia justru hanya menemukan senternya saja. Katie mulai bingung kemana perginya Jessie. Ia memanggil Jessie, tapi tidak ada jawaban. Katie mulai berjalan menyusuri jalanan untuk melihat ke seliling sembari terus memanggil Jessie. Sekali lagi ia tidak mendapatkan respon apapun. Yang ada justru ia mulai mendengar suara aneh. Dan tiba-tiba terlempar sebuah potongan tangan penuh luka ke arah mobil Katie. Tentu saja itu membuat Lizzie kaget dan berteriak. Katie berlari menuju kembali ke mobil dan kaget melihat potongan tangan tersebut yang ada di atas kap mobilnya. Mereka panik dan mulai ketakutan. Katie masuk kembali ke dalam mobil dan mencoba lagi untuk menenangkan Lizzie yang sangat ketakutan. Mereka berharap ambulans segera tiba, tapi Lizzie justru berpikiran aneh-aneh. Bagaimana jika tidak ada satupun yang datang? Katie tetap berusaha membuat Lizzie tenang. Ia memeluknya dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Kemudian terlihat Jessie yang terluka parah tergeletak di jalan mencoba merangkak untuk menghindar dari sesuatu. Lizzie melihatnya dan memberitahukan kepada Katie. Mereka berdua hanya bisa melihat Jessie dari dalam mobil tanpa tahu harus melakukan apa karena mereka juga ketakutan. Sementara Jessie berusaha menuju mobilnya dengan sekuat tenaga dan Katie yang melihat tadinya akan keluar untuk menolong Jessie, tapi kemudian dilarang oleh Lizzie.
Jessie berusaha menggapai pintu mobilnya tapi terkunci, dan tiba-tiba Lizzie melihat sesuatu di tengah jalan tepat di tempat Jessie berada. Jessie berhasil membuka pintu mobil tapi ia nggak sanggup untuk naik dan masuk ke dalamnya. Ia pun terjatuh ke jalan. Sementara Katie memberi tanda ke Jessie dengan mengklakson mobilnya. Lalu sesuatu itu atau monster menarik kedua kaki Jessie dari sisi samping mobilnya. Katie dan Lizzie hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka ketakutan karena monster tersebut menggeret tubuh Jessie. Terdengar teriakan suara Jessie untuk terakhir kalinya. Mereka hanya bisa menunggu bantuan dan menguatkan satu sama lain, terutama Katie yang terus menenangkan Lizzie. Katie menyuruh Lizzie untuk tidak mengeluarkan suara yang keras. Lizzie bertanya makhluk apa sebenarnya itu, dan Katie menjawab mungkin seekor beruang. Lizzie bilang itu adalah monster sembari menangis. Katie menyuruh Lizzie untuk tidak menangis dan bersuara. Katie mengatakan ia akan mengintip karena ia melihat pintu mobil derek terbuka. Katie ingin mengambil kunci mobil agar mereka bisa pergi dari tempat itu, tapi Jessie melarangnya. Dan untuk membuat Lizzie tenang, Katie memberikan Lizzie boneka kesayangannya dan menyuruh agar jangan bersuara. Katie mencoba mengintip tapi tidak melihat apapun. Dan disinilah malapetakannya muncul. Gak sengaja boneka kepunyaan Lizzie mengeluarkan suara. Katie buru-buru mematikan suara boneka tersebut dan menyuruh Lizzie untuk diam. Tapi terlambat, tentu saja monster itu tertarik dengan suara. Kemudian monster itu muncul serta menyerang Katie yang berada di dalam mobil. Menggeretnya keluar dari mobil dan mencoba melukai Katie. Katie berusaha menahannya, tapi namanya juga monster tetap saja bisa melukai Katie. Syukurnya mobil ambulans tiba di tempat mereka. Monster tersebut tampaknya takut dengan cahaya dari lampu mobil ambulans. Ia pun pergi masuk ke dalam hutan meninggalkan Katie yang terluka parah. Lizzie keluar dari mobil dan meminta bantuan dari petugas ambulans. Katie dibawa ke dalam mobil ambulans untuk diobati. Sembari menangis, Lizzie terus-terusan berada di samping Katie yang terluka. Salah satu petugas mengobati Katie, namun Katie berteriak meminta para petugas itu untuk pergi dari sana. Sementara petugas yang lain berada di jalan untuk melihat keadaan dan memberitahukan kepada petugas yang lain untuk segera datang meminta bantuan melalui walkie-talkie jika ada penyerangan oleh hewan buas di lokasi mereka. Setelah mengobati Katie, petugas yang ada di dalam mobil ambulans keluar untuk mencari rekannya. Sementara petugas yang tadi berada di luar tidak melihat apa-apa. Mereka justru mendengar suara monster itu berteriak dari kejauhan yang dikira sebagai hewan buas lainnya. Di dalam mobil, Katie menyuruh agar Lizzie menutup pintu mobil. Katie mencopot infus yang sebelumnya telah terpasang di tangannya. Kembali ke petugas yang berada di luar tadi, ia pun masuk ke dalam mobil karena tidak melihat apa-apa. Di dalam mobil, petugas itu menyuruh Katie untuk berbaring. Kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang terlempar ke arah mobil ambulans mereka. Semuanya kaget, ternyata yang terlempar adalah petugas cowok yang tadi mengobati Katie. Sepertinya ia diserang oleh monster tersebut dan membuat ia tewas. Monster itu berada di atas mobil ambulans, sementara petugas wanita yang berada di depan mobil juga tampak ketakutan. Katie mencoba untuk menyuruh petugas wanita itu ke belakang dengan memberikan tangannya agar dapat digapai oleh petugas tersebut. Namun sayangnya terlambat, petugas wanita itu pun menjadi korban dari ganesnya monster tersebut. Katie mencoba menyerang monster itu dengan memukul tubuh sang monster menggunakan senter. Kemudian Katie mengarahkan senter ke wajah sang monster. Monster itu menampakkan wajahnya yang mengerikan ke arah Katie. Sekali lagi monster itu cukup terganggu dengan cahaya. Ia pun pergi membawa tubuh petugas wanita yang diserangnya. Gak berlama-lama, Katie mengemudikan mobil ambulans tersebut dan mencoba untuk pergi. Merasa berhasil kabur dari monster tersebut, tiba-tiba monster itu menyerang mobil ambulans yang mereka kendarai dan menyebabkan mobil ambulans tersebut terguling ke arah hutan. Lizzie segera sadar. Dengan luka di kepalanya, ia menghampiri Katie yang tak sadarkan diri dengan kondisi terluka parah. Ia mencoba menyadarkan Katie. Gak lama, Katie pun sadar dengan kondisi penuh luka di tubuhnya. Mereka berdua terpojok disertai rasa panik, takut jika monster itu datang kembali. Katie mengambil walkie-talkie dan meminta pertolongan, tapi tidak ada satupun yang merespon. Selanjutnya di tengah hutan yang gelap, Katie menyuruh agar Lizzie tidak bersuara. Kemudian terdengar suara dari monster itu dari atas mobil ambulan. Mereka berdua ketakutan dan si monster muncul lagi di hadapan mereka. Katie mengarahkan senter ke wajah si monster. Monster itu takut lalu pergi. Tampaknya Katie mengalami luka yang sangat serius. Di luar mobil, ia memuntahkan darah. Menyadari jika ia tidak akan bertahan lama akibat lukanya, Katie membuat rencana untuk mengalihkan monster tersebut. Katie berencana membuat api agar Lizzie dapat pergi dan berlari dari tempat itu. Katie memberikan sebuah palu yang ia temukan di mobil tersebut kepada Lizzie. Katie mengatakan jika tidak akan ada yang datang menolong mereka karena mereka tidak akan menemukan Katie dan Lizzie di bawah jurang di dalam hutan. Satu-satunya Lizzie harus menuju ke jalan agar ada seseorang yang melihat mereka untuk meminta pertolongan. Katie meminta Lizzie agar berani mengikuti rencananya.
Kemudian Katie membuat obor dan menuju keluar sambil memancing monster itu. Ia akan mengalihkan monster tersebut untuk mengikutinya agar Lizzie bisa segera lari menuju jalanan. Lizzie berkata jika monster itu akan menangkap Katie. Katie pun menjawab tidak, karena monster tersebut takut akan cahaya. Lizzie tahu jika ibunya sedang berbohong. Katie pun menjawab iya, dia berbohong karena ia tahu dirinya tidak akan bertahan lama, tidak peduli ia bisa keluar atau tetap di sana. Katie memberitahukan tentang tanda di mana Lizzie akan pergi, yaitu ketika Katie berteriak menyuruhnya untuk pergi di waktu yang tepat dan menyuruhnya untuk berlari secepat mungkin. Katie pun keluar membawa obor yang ia buat dan memancing monster tersebut untuk menangkapnya. Katie menyuruh Lizzie untuk bersiap-siap, lalu Katie berteriak memanggil monster tersebut. Ia mulai mendengar suara monster itu dan Katie mematikan obornya dan menyuruh Lizzie lari, tapi Lizzie tidak beranjak pergi. Yap, si monster datang menghampiri undangan makan dari Katie. Ia memakan Katie, melukainya dan menghajar habis-habisan Katie. Tapi hal tak terduga pun terjadi. Dari belakang Lizzie datang lalu memukuli tubuh si monster. Si monster membalikan wajahnya ke arah Lizzie. Lizzie lalu mengarahkan senter yang ia pegang ke wajah si monster. Sementara si monster kabur menghindar dari Lizzie. Lizzie mendekati tubuh Katie yang sekarat. Katie pun tewas dengan menyedihkan. Kemudian Lizzie mengatur rencana untuk bisa mengalahkan si monster. Ia kembali ke dalam mobil ambulans dan meninggalkan Katie. Di dalam mobil ambulans, ia bersedih dan memikirkan cara untuk mengalahkan monster itu. Ia mengambil korek kepunyaan Katie. Ia juga mengambil botol gas yang terdapat di dalam mobil. Lizzie memancing monster itu menggunakan bonekanya, dan ia akan bersembunyi di dalam kotak yang ada di dalam mobil ambulans sembari menunggu monster itu datang untuk membakar monster tersebut. Ia menyalakan bonekanya dan suara dari boneka itu memancing si monster datang masuk ke dalam mobil. Monster itu mencari asal suara, mengambil bonekanya dan merobek-robek boneka Lizzie. Kesempatan itu digunakan Lizzie. Ia keluar dari kotak lalu menuju keluar mobil. Ia menunggu monster itu di luar. Kemudian dengan korek api kepunyaan Katie dan botol gas, ia langsung membakar tubuh sang monster hingga tak tersisa. Monster itu pun hangus terbakar. Lizzie mencoba mendekati tubuh monster yang hangus. Tiba-tiba monster itu bergerak lagi. Lizzie yang kaget langsung memukul monster tersebut hingga kalah. Lizzie berhasil selamat dari serangan monster. Kemudian ia pergi meninggalkan hutan menuju ke jalan untuk mencari bantuan, sambil sesekali mengatakan jika ia bukan seorang penakut lagi. Dan film pun berakhir. Gimana? Udah dilihat videonya? No skip film kan? Gimana menurut kalian? Paham dengan jalan ceritanya? Benar kan yang saya bilang? Sebenarnya cukup sederhana, hanya tentang monster yang menyerang para korbannya dengan sadis, dan bagaimana para korbannya melawan balik untuk mengalahkan monster tersebut. Yang mengharukan dari film ini adalah kisah Katie sebagai seorang ibu yang berjuang untuk menyelamatkan putrinya meski ia harus menjadi korban. Biar di awal hubungan antara Katie dengan Lizzie nggak berjalan baik semenjak Katie ditinggal oleh suaminya, tapi di akhir-akhir kita bisa lihat betapa sayangnya Katie kepada Lizzie. Begitu juga dengan Lizzie yang menyadari jika dia takut kehilangan sang ibu. Yang kurang tentu saja tidak dijelaskan dari mana monster tersebut berasal. Bagaimana monster itu bisa ada? Apakah hanya ada satu atau lebih? Semua masih terasa ambigu. Tapi walaupun begitu, cocoklah film ini dinikmati hanya untuk menyaksikan beberapa adegan menegangkannya. Ya udah, cukup sekian ya. Ketemu lagi besok-besok dengan alur cerita film yang gak kalah kerennya. Dah.